Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, Universitas Bunda Tarakan, MK Pendidikan Kewarganegaraan, dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dewi Nurfianti, SHMH. Di sini nama kelompoknya yang pertama ada Christopher, Sukmawati, Agun Suryani, saya sendiri Indra Tirto, Jusnia, Rizal Ahmad Fikri, dan Zainuddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi identitas nasional, yang mana di sini ada empat pokok. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua unsur-unsur, yang ketiga contoh-contoh, dan yang terakhir adalah karakteristik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Apa sih identitas nasional tersebut? Identitas nasional di sini itu nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu negara atau bangsa. Identitas sendiri berasal dari kata identik yang memiliki makna sebagai ciri, tanda, ataupun jati diri. Dan kata nasional berasal dari kata bangsa atau nasional dalam konteks modern. Umumnya kata ini disepadankan dengan sebuah negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Jadi identitas nasional kita ini atau negara Republik Indonesia ini banyak memiliki beragam ciri khas dari suku, kebudayaan, agama, bahasa. Jadi kita sebagai generasi harus mementingkan toleransi itu agar negara kita ini tidak terpecah belah dan mampu menopang menjadi negara yang maju. Jadi kesimpulannya yang kita dapat tarik bahwa identitas nasional adalah ciri khas yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Saudari, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional mampu membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain yang dibentuk melalui unsur-unsur berikut. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa merupakan salah satu unsur pembentukan identitas nasional. Suku bangsa golongan sosial khusus yang askriptif yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Artinya, individu memilikinya sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Contohnya, seorang anak tidak mampu memilih dapat lahir dari suku apa, entah suku Batak, suku Jawa, ataupun suku lainnya. Yang mereka dapat lakukan adalah memilih bagaimana bertindak setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Yang kedua ada agama. Agama merupakan salah satu dari unsur pembentukan identitas nasional. Agama-agama yang ada di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Artinya, Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, hal ini mengakibatkan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Di Indonesia sendiri, agama yang diakui itu terdiri dari 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Meskipun berbeda-beda, warga Indonesia itu tetap harus saling menghargai dan mampu bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukung untuk memahami lingkungan yang dihadapi. Artinya, sekumpulan model pengetahuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapinya, semacam cara berpikir yang digunakan untuk
memperkuat budayanya. Pengetahuan ini yang nantinya digunakan untuk menafsirkan dan menganalisa lingkungannya sehingga dapat menjadi pedoman untuk bertindak dan memposisikan diri. Contohnya, setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaannya sendiri. Contoh seperti baju bodo di suku Bugis dan upacara kematian di daerah Toraja yang membuat orang mati seakan hidup menari. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi antara manusia. Simpelnya, bahasa dianggap identitas nasional. Identitas yang dibentuk ini adalah cara suatu komunitas berkomunikasi antar individu di dalam dan di luar komunitasnya. Contoh, bahasa Jawa yang digunakan oleh orang-orang di Pulau Jawa, akan tetapi ketika bertemu dengan orang di luar Pulau Jawa, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa yang membuat antar pulau akan mudah berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, yaitu contoh-contoh identitas nasional. Ada beberapa contoh-contoh identitas nasional, diantaranya mengetahui bahasa persatuan di Indonesia yang merupakan bahasa nasional yang kita miliki secara bersama, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita memiliki sebuah bendera yang melambangkan bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih, di mana merah yang melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kemudian yang ketiga, kita memiliki sebuah lagu terbaik yang merupakan lagu kebangsaan dari negara Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Kemudian Pancasila merupakan sebuah lambang negara Indonesia. Pasti kita tahu lah ya arti dari Pancasila. Dalam kita artikan kata per kata saja, itu panca adalah 5 dan sila itu adalah dasar. Jadi bisa diartikan 5 dasar. Nah, dari 5 dasar ini kita anut sebagai melambangkan negara kita atau dasar negara kita. Nah, diantaranya itu bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat banteng, yang kelima itu padi dan kapas. Nah, masih ingat ya kalian arti dari semua lambang itu? Pasti ingat lah kan? Saya akan menjelaskan sedikit makna dari satu atau makna dari lambang sila yang pertama ya. Itu ada bintang. Nah, bintang itu bisa kita lihat itu merupakan bintang emas yang diperisai oleh atau perisai hitam. Nah, kita bisa artikan dalam lambang ini, bintang emas ini bermakna sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia, sedangkan latar belakang warna hitam itu atau perisai hitam itu bisa kita artikan itu sebagai warna alam atau warna asli yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Nah, kemudian apa contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari? Yaitu kita harus beribadah sesuai kepercayaan yang dianut, kemudian kita menghargai dan menghormati agama kepercayaan orang lain dan yang berbeda dengan kita, kemudian saling menolong tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang kita anut ya. Nah, itu penjelasan sedikit tentang identitas nasional nomor 4 ya. Yang kelima, contoh kelima, memiliki semboyan terkuat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, maksudnya apa? Nah, kita di Indonesia ini akan banyak beragam kebudayaan, agama, ras dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita bisa satu karena adanya lambang kepersatuan kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian contoh keenam,
Pancasila juga merupakan dasar dari falsafah negara ya. Kemudian ketujuh, Undang-Undang 1945 merupakan sebuah konstitusi dasar dari negara Indonesia ya. Undang-undang ini sebagai dasar Indonesia, sebagai aturan yang harus kita terapkan dan yang harus kita patuhi. Nah, kemudian ke-8, kedaulatan rakyat yang merupakan bentuk mutlak dari Republik Indonesia ya. Kemudian ke-9, memiliki konsep wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri ya. Kita di sini akan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Nah, itu artinya bangsa Indonesia harus menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya ya dalam kehidupan internasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional kita sesuai tertera dalam Undang-Undang 1945 ya. Kebudayaan nasional yang banyak yang diketahui pembagian dari kebudayaan daerah. Nah, itu adalah ada beberapa contoh identitas nasional Indonesia kita. Kenalkan, nama saya Sanudin, NPM 1940302005. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit karakteristik identitas nasional. Ada beberapa karakteristik identitas nasional, di antaranya itu kesatuan Indonesia. Kenapa harus kesatuan Indonesia? Kita sudah tahu Indonesia ini memiliki kepulauan yang sangat luas, atau bisa terbilang di sini negara kepulauan yang terluas di dunia, di antara dunia. Kenapa saya katakan di antara dunia? Karena Indonesia bukan peringkat pertama yang kepulauan terluas di dunia, melainkan Swedia, negara Swedia, yang mana Swedia memiliki 200.000 lebih pulau, sedangkan Indonesia peringkat ke-6 dari pulau terluas di dunia, yang mana Indonesia memiliki 17.504 kurang lebih. Nah, dari beberapa pulau ini Indonesia pasti memiliki beberapa macam ya, istiadat, bahasa, agama, kebudayaan dan lain sebagainya, sehingga negara kita bisa terbilang ciri khas tersendiri ya bagi bangsa Indonesia ini. Sini bisa kita katakan dan kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional Indonesia yang sangat berharga dan unik. Nah, yang saya katakan tadi, sehingga menjadi suatu ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Makanya dikatakan kesatuan Indonesia, kita perlu kesatuan Indonesia sebagai karakteristik identitas nasional, karena jarang sekali negara memiliki berbagai macam kebudayaan, bangsa dan bahasa, istiadat dalam satu negara. Makanya termasuk dari karakteristik identitas nasional Indonesia. Kemudian selanjutnya persamaan nasib. Perkenalkan, nama saya Jusnia, NPM 1940302003. Sini, saya akan menjelaskan tentang persamaan nasib dan keinginan untuk merdeka. Dan pertama itu ada persamaan nasib. Nah, hal ini tuh telah dibuktikan dengan sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing itu dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 350 tahun. Nah, kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Nah, hal ini tuh tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya yaitu ada keinginan untuk merdeka. Nah, semua penduduk Indonesia tuh memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik itu penjajahan secara fisik maupun secara mental. Nah, bahkan hal ini sudah tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Oke, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.